merek nomor satu penjualan mobil EV datang ke Indonesia. Bagaimana debutnya? Apakah BYD akan memberikan elektrifikasi, mempercepat elektrifikasi ataupun penjualan mobil EV di Indonesia? Kali ini kita akan bahas bersama Automotive Inspiration Talk dengan Andrea Automotive Page. Kalau kita perhatikan, BYD di dunia, teman-teman, telah mencapai nomor satu penjualan mobil listrik di dunia. Bahkan mengalahkan Tesla sejak 2023. Nah, BYD datang ke Indonesia, melihat market potensial dari Indonesia. Bagaimana debut BYD di tahun 2024 ini? Yuk kita lihat, apakah BYD akan menjadi EV game changer di Indonesia? BYD datang ke Indonesia di saat market sedang turun. Di tahun 2024 ini, year to date, Januari sampai Juli, data terbaru dari Gaikindo secara wholesale telah mengalami penurunan 17,5%. Secara retail sales telah turun atau mengalami penurunan 12,2%. Memang teman-teman, di semester kedua ini atau di awal semester kedua, market otomotif telah mengalami sedikit perbaikan ya. Kalau kita lihat sampai bulan Juni, year to date dari wholesale masih hampir 20%-an, tepatnya 19%. Dan di year to date retail sales 14,something%. Jadi market mulai terus membaik. Ini adalah kondisi market baik itu wholesale maupun retail sales. Sekarang bagaimana dengan EV? Berbeda dengan EV. Market EV bertumbuh 157%, teman-teman. Market EV, kalau kita lihat dengan banyaknya persaingan atau merek-merek baru yang datang, ini membuat market EV growing cukup eksponensial. Growing marketnya 157%, bahkan market ini secara quantity telah melebihi full year sales di 2023. Nah, ini salah satunya, apakah BYD berkontribusi ataupun memberikan impact kepada pasar ini? Mari kita perhatikan pencapaian penjualan BYD. Nah, kalau kita lihat teman-teman, BYD Growth, dia baru mencatatkan marketnya atau datanya di Juni dan Juli. BYD mulai debutnya di Januari 2024 memperkenalkan brand ataupun mereknya di Indonesia. Cukup fenomenal ya. Dan dia juga memperkenalkan ataupun memulai debutnya di IIMS di bulan Februari. Nah, kalau kita perhatikan, di Juni secara wholesale, wow, dia sudah mencapai jualan 1.500-an. Ini adalah suatu fenomena baru ya teman-teman. Kita bisa melihat kenapa. Merek-merek dari negeri tirai bambu lainnya untuk mencapai jualan 1.000, mereka harus menunggu. Mereka harus mencoba memperkenalkan produk, brandingnya. Tapi BYD sekali luncur di 2024, respon pasar terlihat cukup baik. Dan trennya selalu meningkat ya kalau kita perhatikan. Di 2024 bulan Juli, BYD bahkan telah growing 21% lagi secara wholesale dan menjual hampir 2.000, tepatnya 1.925 unit. Apa message-nya? Impressive growth ya. BYD punya merek telah cukup terkenal dan menjadi leader di otomotif, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Dan terlihat juga secara posisi BYD nomor 12 dengan market share 0,7%, bahkan menggeser MG secara wholesale. Ini adalah pencapaian wholesale BYD yang kita lihat ya. Sekarang bagaimana pencapaian dari retail sales? Wow. Retail sales yang dicatat di Gaikindo, data Gaikindo yang dirilis baru ini di bulan Juli, kita memperhatikan bahwa BYD telah mencapai lebih dari 2.000. Ini adalah suatu pencapaian yang fenomenal, teman-teman. Bagi merek-merek baru. Kalau kita perhatikan ya, bagi merek-merek baru, BYD, merek baru dari negeri tirai bambu, ini apa message-nya? Pelanggan di Indonesia mencari mobil listrik, mau mencoba mobil listrik, dan mereka ketemu dengan suatu merek yang powerful, yang menawarkan solusi bagi produk ataupun teknologi di mobil listrik. Nah, secara posisi BYD retail sales masih nomor 15, teman-teman. Tapi kita melihat ya, bagaimana nanti debut BYD di pasar otomotif di Indonesia. Sekarang kita melihat komposisi product mix. Menarik ya, BYD di Indonesia penjualannya yang terbesar, dia menghadirkan 3 merek baru. Pertama-tama, di kuartal pertama, dia menghadirkan ada BYD Seal, ada Atto 3, dan juga Dolphin.
Dan baru-baru ini di GIAS, Gaikindo Indonesia International Motor Show 2024, BYD M6 diluncurkan. Ini adalah komposisi produknya dari BYD. Teman-teman, kalau kita perhatikan, BYD menampilkan seal. Di sini, seal memberikan sesuatu tawaran atau produk solusi mobil sedan yang eksklusif, desainnya trendy, dengan harga di bawah 700 jutaan. Teman-teman. Dan di sini seal menjadi 56,7% yang memberikan kontribusi penjualan terbesar dari BYD. Sedangkan ATO 3, mobil SUV dari BYD, dia memberikan kontribusi 34%, 33,9%. Dan terkait dengan Dolphin, mobil compactnya sekelas dengan merek-merek lain seperti Jazz, ataupun kalau kita perhatikan mobil listrik lain ada Bingo, dan merek-merek tersebut gitu ya, yang ada BYD Dolphin juga kalau kita lihat mencapai kontribusi penjualan, komposisi penjualan 8,5%, 298 unit. Ini memang di market ini banyak sekali saingan ataupun pilihan market, pilihan bagi pelanggan. Nah, yang kita akan lihat nanti debut lanjutannya adalah BYD M6. Ini belum menggambarkan karena di GIAS baru diluncurkan dan ini adalah data Gaikindo yang awal ya, yang kita lihat baru 40 unit. Jadi message-nya teman-teman, BYD produk mix-nya masih mengandalkan seal, dan ini menjadi sesuatu yang harus dibalance oleh BYD untuk memastikan semua produk dapat diterima ataupun disukai oleh pelanggan di Indonesia. Jadi BYD mulai harus melihat nih bagaimana strategi penjualan yang ada. Ini produk mix-nya. Semua produknya nampaknya disukai oleh masyarakat ya, memberikan solusi baru bagi pelanggan di Indonesia. Sekarang kita lihat per model. Kita melihat tren dari seal dari Juni ke Juli naik. Bahkan naiknya kalau kita perhatikan di seal ini naik hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat ya, 300%. Sedangkan ATO 3 dengan persaingan di merek ini kita punya Omoda 5 dari Chery, Omoda 5 EV dari Chery, ada MG4 EV mengalami juga dari Juni ke Juli agak sedikit turun, tapi kita belum bisa menyimpulkan apakah trennya memang turun gitu ya. Tapi kita melihat memang seal menjadi suatu fenomena baru dari mobil listrik, keren banget mobilnya, futuristiknya, dan juga brandingnya dapat. Dan ini mengganggu pasar-pasar di mobil listrik di angka 500-an ke atas. Ini seal ya, performance-nya. Average-nya 900 unitan jualannya per bulan. Dan bagaimana dengan ATO 3? Dia jualan kurang lebih 600 unit, tapi memang persaingannya cukup besar. Merek-merek dari Cina lain pun dengan SUV mediumnya di 500 jutaan ke bawah mulai memperkenalkan jadi pilihan masyarakat cukup banyak. Itu ya, dalam dua merek ataupun dua model pertama dari BYD. Sekarang kalau kita perhatikan lagi kawan-kawan, bagaimana dengan Dolphin? Dolphin startingnya memang agak sedikit slow ya. Kalau kita perhatikan, ini masyarakat di tipe ini ataupun karakter pelanggan di tipe Dolphin yang harga di bawah 400 jutaan. Ada tipe standar dari Dolphin di harga 400 jutaan, di bawah 400 jutaan. Pilihannya mulai banyak. Ada Ion Y+, ada Wuling Bingo, dan Cloud EV. Ini membuat Dolphin juga average unitnya hampir 150 unitan. Tidak terlalu buruk. Ya, ini yang kita bisa perhatikan. Dan ini adalah fenomenal baru dari mobil MPV 7-seater pertama dari BYD M6. Ini kita akan lihat terus nanti debutnya teman-teman yang kita bisa perhatikan. Jadi ini adalah pencapaian BYD di Indonesia kawan-kawan. Sekarang bagaimana dengan komposisi jualannya? Kalau kita perhatikan, kalau kita memperhatikan di EV dengan angka 100 sampai 500 jutaan, dia bawa 500 jutaan, BYD komposisi terbesarnya untuk ATO 3 dengan 1194 unitnya, Omoda 5 menjadi primadona, masih menjadi primadona, teman-teman. Dalam penjualan mobil EV ini adalah komposisi mapping dari EV yang ada di Indonesia. Omoda 5 menjadi nomor 1, lalu diikuti dengan Cloud EV dari Wuling yang ada diperhatikan di sini dan juga MG. Tapi BYD baru 2 bulan mencatatkan bisa menyaingi hampir sama-sama dengan MG, ataupun nanti kita bisa lihat dia sudah mengalahkan REV yang ada dari Wuling ya. Dan Dolphin juga kalau kita perhatikan MZ-ZS EV 369 unit jualannya, dan Meta, dan ini Dolphin kuenya masih cukup kecil. Tapi kita melihat bagaimana nanti market menerimanya teman-teman ya.
Sekarang kalau kita perhatikan yang leveling up dari BYD 500 juta ke atas, dengan diluncurkannya di Februari, kita bisa melihat sale, baik itu sale premium maupun performance, langsung menjadi market leader di pasar sedan di angka 500 jutaan ke atas. Bahkan ini menjadi ancaman ataupun gangguan bagi Hyundai yang dengan Ioniq 5-nya. Jadi kawan-kawan, kita bisa melihat bagaimana BYD memberikan komposisi dan performance jualan yang ada dari BYD. Teman-teman, itu adalah penjualan ataupun pembahasan mengenai BYD di Indonesia. Yuk kita terus sharing, likes, dan juga teman-teman aktifkan loncengnya untuk melihat dan mendapatkan insight pemahaman dari mobil listrik ataupun automotive market bersama Andrea Autopage Automotive Inspiration Talks.